apakah boleh mengobati lemah syahwat itu dengan Al-Quran? Maka jawabannya, fa innal Qur'anal Karim shifaa'un wa ilajun likullil amradil badaniyah wan nafsiyah. Jadi jawabannya adalah Al-Quran adalah penyembuh dan obat untuk segala macam penyakit jasmani dan jiwa. Faqad qala Allah Ta'ala fi suratil Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Isra ayat 82. Wa qala ta'ala fi suratil Fussilat, qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar atau obat bagi orang-orang mukmin. Quran surah Fussilat ayat 44. Maka dalil-dalil ini dan semacamnya adalah dalil umum yang mencakup pengobatan Al-Quran untuk segala macam penyakit. Oleh karena itu tidak ada larangan mengobati penyakit lemah syahwat dan lainnya itu dengan menggunakan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Sahabat channel doa rahimakumullah. Terkadang ada seorang pria mengalami penyakit lemah syahwat seperti itu ya. Dia merasa sudah berputus asa karena sudah berobat kesana kemari, bahkan sampai menghabiskan hartanya demi untuk mengembalikan rudalnya tersebut. Berbagai metode telah ditempuh, akan tetapi terkadang lupa dengan menempuh sebab-sebab syariat, sebab-sebab syar'i. Misalnya berdoa, berobat dengan sedekah, dan juga berobat dengan Al-Quran. Biasanya yang dilakukan pertama kali ketika kita sudah terkena penyakit seperti itu, orang-orang awam di sini melakukannya adalah dengan langsung pergi ke dokter, minum obat penyembuh, terapi khusus dan lain sebagainya. Tetapi kalau di Arab sana, mereka yang pertama kali dilakukan yaitu adalah dengan berdoa kepada Allah. Baru setelah ikhtiarnya dengan doa, dengan sedekah. Dengan sedekah tidak bisa, dengan cara syar'i tidak bisa dilakukan, baru mereka melakukan dengan cara pergi ke dokter seperti itu. Nah, cara inilah yang harus kita terapkan ketika kita mempunyai penyakit seperti lemah syahwat ini. Lalu caranya bagaimana? Nah, caranya di sini ada dua cara. Anda bisa meruqyah diri Anda sendiri, atau juga Anda mendatangi orang yang bisa meruqyah. Jadi nanti pengobatannya adalah melalui ruqyah. Karena ruqyah itu adalah yang dibaca dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Yang mana ayat-ayat Al-Quran seperti yang saya jelaskan di depan tadi adalah penyembuh dari segala macam penyakit baik medis maupun non-medis. Jadi kalau misalkan Anda mau meruqyah diri Anda sendiri, siapkan 1 gelas air. Setelah itu bacakan suratul Fatihah. Yang pertama, niatkan dulu ya, sebelum membaca surah Fatihah, niatkan dulu meminta kepada Allah dengan barokah Al-Quran agar penyakit apapun seperti lemah syahwat ini bisa disembuhkan barokah Al-Quran ini. Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, baca sampai akhir, lalu dilanjutkan dengan surah Al-Baqarah itu Alif Lam Mim, dan juga dilanjutkan dengan ayat kursi. Lalu setelah ayat kursi, baru dibaca Al-Ikhlas 3 kali. Setelah itu Al-Falaq 1 kali. Baru setelah itu An-Nas 1 kali. Setelah itu semua dilakukan, maka tiuplah air yang dibacakan tadi dengan niat meminta kepada Allah, memohon dengan sangat kepada Allah. Nah, ini dilakukan secara rutin. Kalau bisa 5 kali sehari seperti itu. Ini kalau mau meruqyah diri sendiri. Kalau misalkan mau minta ruqyah, contohnya seperti ini, saya akan bacakan. Silahkan Anda mendengarkan ini. Jika ada reaksi
seperti mual ataupun pusing seperti itu ya, ingin kentut dan sebagainya, itu jangan ditahan. Anda sediakan air putih di depan Anda sekarang. Saya akan membacakan ayat-ayat ruqyah ini untuk kesembuhan antum yang terkena penyakit seperti ini. Al-Fatihah biniyati qiraat ruqyah kama nawa ahluna wa abauna sholihun wa kama nawa jami' masyayikh ruqyah fi hina istad'una bi syifa'il marda. Allah yudkhilu niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa qira'atana fi qira'atihim wa anna Allah yarzuquna al-futuh wal munuh wal rusukh wa salahil jasadi wa ruh wa tabatan nasuh wa anna Allah yarzuquna as-sihhah wal afiyah wal rahmah wal barakah ala hadhihi an-niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Nah, sekarang ambil airnya, dekatkan kepada mulut dengan mengucapkan, ikuti, ya Allah, jadikan air ini obat dari segala penyakit baik medis maupun non medis yang hamba derita yang berada di dalam tubuh hamba ini. Angkatlah barokah Al-Quran. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tiup 3 kali. Jika sudah ditiup lalu diminum. Ketika sudah diminum dan ada reaksi ya, ada seperti mual dan sebagainya, itu silakan tulis di kolom komentar. Saya ingin tahu apa reaksi Anda ketika mendengarkan ayat-ayat ini dan juga ketika sesudah meminum air putih tadi. Kalau misalkan banyak reaksi ya, banyak komentar berasa seperti mual seperti
Insya Allah saya akan membuat video lanjutan mengenai ruqyah penyakit lemah syahwat ini. Mungkin ini saja video kali ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.